Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Royhanah, NIM 1910410010, kelas PIAUD A, semester 3, kampus IAIN Kudus. Sebelum saya menceritakan kisah dongeng yang berjudul Kudanil yang bertanggung jawab, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama tokoh cerita tersebut. Yang pertama, boneka ini adalah Kudanil yang dipanggil dengan sebutan si Kada. Dan yang kedua, boneka ini adalah tikus tanah yang bisa dipanggil dengan sebutan si Tiko. Dan yang terakhir adalah kelinci, bisa disebut dengan sebutan si Kici. Musim kemarau telah tiba. Terdapat rawa yang dihuni oleh banyak binatang-binatang. Rawa tersebut memiliki pemimpin yang baik hati, peduli, dan bertanggung jawab atas semua tugasnya. Pemimpin tersebut adalah Kudanil, yang biasa dipanggil dengan sebutan si Kada. Si Kada memiliki teman dekat, yaitu tikus tanah, yang biasa dipanggil dengan sebutan si Tiko. Di samping itu, si Kada memiliki teman dekat satu lagi, yaitu kelinci, yang biasa dipanggil dengan sebutan si Kici. Si Kada mulai resah dan khawatir ketika melihat rakyat-rakyatnya dalam keadaan susah ketika air rawa mulai menyusut. Si Kada melihat si Tiko yang mulai lesu dan sedih ketika kesusahan dalam menggali tanah yang begitu kering. Lompatan si Kici pun tidak selincah seperti biasanya karena kekurangan air minum. Di samping itu, si Kada juga mengalami kesusahan tersendiri, yaitu kulitnya harus direndam di dalam air agar suhu badannya tidak kepanasan. Si Kada pun menyendiri di tepi sawah. Si Kada pun berkata, "Aku harus mencari cara agar mendapatkan air untuk rakyat-rakyatku." Kemudian si Kada pun berencana mencari kolam air di keesokan harinya. Si Kada bergegas untuk pergi mencari kolam air. Dia pun berkata, "Aku harus cepat-cepat mencari air." Si Kada pun mencari air tanpa sepengetahuan teman-temannya. Dalam perjalanan mencari air, ia terlihat kebingungan dan terlihat lelah. Tetapi semua itu tidak membuat si Kada untuk menyerah dan kembali pulang. Si Kada pun bertekad untuk mencari air sampai dapat. Si Kada pun beristirahat sejenak untuk menghilangkan rasa lelahnya. Ketika si Kada beristirahat di bawah pohon, ia melihat segerombolan burung berterbangan di balik bukit. Dia pun bergegas untuk melihatnya. Ternyata di balik bukit ada kolam air yang begitu besar dan airnya cukup banyak. Selanjutnya, si Kada pun bergegas kembali pulang untuk memberitahu kepada lainnya. Di samping itu, si Kici dan si Tiko kebingungan mencari si Kada. Si Kici pun berkata, "Kira-kira di mana ya Kada? Sudah tadi dari esok dia sudah tidak ada di sini." Si Tiko pun menjawab,
Entah, aku pun tak tahu apakah dia meninggalkan kita. Hush, kamu tidak boleh berpikiran begitu kepada Kade, Tiko. Kade adalah pemimpin kita yang bertanggung jawab, saut si Kici terhadap perkataan si Tiko. Kemudian datanglah si Kade. Si Kici pun bertanya kepada Kade, "Kamu dari mana, Kade?" Aku mencari air dan aku menemukan kolam air itu di balik bukit sana, saut si Kade. Si Kade pun bertanya kepada teman-temannya, "Bagaimana kalau kita sementara waktu tinggal di bukit sana sampai turun hujan?" Kemudian si Kici pun menjawab pertanyaan si Kade. "Aku setuju denganmu, Kade." Si Tiko pun ikut menjawab, "Tapi kan rawa ini sudah tempat tinggal kita dari dulu. Segampang itu kita meninggalkan rawa ini." Si Kade pun menjawab, "Kita meninggalkan tempat ini hanya untuk sementara waktu, Tiko. Kita semua mengalami kesusahan ketika air rawa mulai menyusut." Si Tiko pun berpikir sejenak atas perkataan si Kade tersebut. Kemudian si Tiko menjawab, "Baik, aku setuju dengan idemu. Aku tidak boleh egois. Ini kan semua untuk kebaikan kita semua." Kemudian si Kade, si Kici, dan si Tiko saling berpelukan. Lalu si Kade mengumumkan kepada rakyat-rakyatnya untuk sementara waktu tinggal di balik bukit sampai turun hujan. Kemudian mereka pun pergi bersama-sama ke balik bukit. Sebelum saya mengakhiri kisah cerita ini, saya akan memberitahu pesan moral yang dapat kita petik. Yang pertama, percaya dirilah terhadap sesuatu yang kita inginkan dan yang sudah kita usahakan. Yang kedua, belajarlah mandiri dalam melakukan sesuatu, dan jika sudah tidak sanggup melakukan sendiri, maka boleh meminta bantuan orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawablah atas tugas yang telah diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, tanamkanlah sikap peduli di dalam diri kita kepada orang lain. Sekian kisah dongeng yang berjudul Kudanil yang bertanggung jawab yang telah saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan bisa menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.